W. W sitting. Iya, duduk kayak huruf W gitu. Kayak kakinya ke gini. samping gitu ya? Iya, kakinya ke samping. Nah, ini juga sebenarnya biasanya itu kalau telapak kakinya ketika duduk W itu masuk ke dalam, itu biasanya bikin telapak kaki itu bakal kalau jalan lebih berputar ke dalam, lutut juga jadi berputar. Hai sahabat YPC Jakarta, berjumpa lagi dengan saya Putri dalam Bincang Seru, media edukasi mengenai isu parenting bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, hari ini saya sudah kedatangan salah seorang ortotis prostetis di YPAC Jakarta. Halo Mbak Selvi. Halo. Ketemu lagi ya kita. Belum bosan ya Mbak? Oke, Mbak Selvi, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol melanjutkan yang sebelumnya nih Mbak. Kemarin kan kita sudah sempat ngobrol mengenai OP itu sendiri ya. Nah, hari ini mungkin kita bisa bahas case-case yang sering ditangani oleh OP ya Mbak ya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih karena kemarin sudah diizinkan nih dikonsultasi dengan Mbak Selvi gitu. Dan ternyata hasil dari konsultasi itu adalah aku ini kondisi kakinya lateral overpressure ya Mbak ya? Iya, jadi tekanan kaki pada kakinya Mbak Putri itu lebih banyak di sisi luar dibanding di sisi dalam kaki gitu. Penyebabnya bisa apa? Penyebabnya bisa kebiasaan. Kalau berdiri senengnya numpu di sisi samping. Kayak gini? Iya, kayak gini. Iya, gitu. Kayak gini. Terus penyebab selain itu juga masalah lainnya adalah kaki Mbak Putri itu tekanan di jari-jarinya itu banyak gitu, dimana harusnya di jempol adalah tempat tekanan yang harusnya paling banyak. Ini hampir di setiap jari, terutama kelingking gitu. Biasanya ini karena apa? Bisa jadi ini karena Mbak Putri sering pakai sepatu yang pointed. Bisa jadi yang ngepres kekecilan dan bisa jadi yang pointed gitu. Makanya apa? Itu tersqueeze si kelingkingnya itu keremas, ketertekan, makanya dia bergeser dan menjadi titik tumpu paling utama. Selain itu kan agak berputar kelingkingnya Mbak Putri gitu. Benar. Dan sebenarnya itu tuh kalau dilihat secara oleh aku yang awam ya Mbak ya, kalau cuma pakai mata orang awam nih sebenarnya nggak ada hal-hal yang signifikan gitu, kelihatannya tuh kayak baik-baik aja sebenarnya. Kalau dari aku, orang sekitar tuh nggak pernah ada yang komplain cara jalan dan lain-lain loh Mbak. Tapi ternyata pas ketemu Mbak Selvi baru ketahuan, oh pantas kok kayaknya aku jalannya baik-baik aja tapi kelingkingnya suka ngilu gitu sama tumitnya. Ternyata pas konsul dengan Mbak Selvi itu baru ketahuan ternyata aku punya kondisi seperti itu ya Mbak ya. Iya, tumit yang sering sakit itu bisa jadi karena Mbak Putri suka pakai sepatu yang heelnya itu keras gitu. Iya benar. Jadi apa yang dibutuhin sebenarnya kalau bisa gunakanlah sepatu yang heel-heelnya itu empuk gitu buat membantu proses peredaman impact balik dari kayak bounce back gitu ya. Iya, gitu. Oke, jadi kemarin juga udah dikasih solusi sama Mbak Selvi seperti yang barusan, pakai sepatu itu yang benar ya Mbak ya, sama yang memadai pokoknya, sama memakai mungkin solusinya insole ya Mbak ya. Iya, gitu. Jadi insole itu nanti membantu meredistribusi tekanan gitu. Yang sebelumnya di mana tekanan paling banyaknya ada di sisi luar, nanti akan dibagi-bagi di sisi dalam juga gitu. Nanti akan mengurangi biasanya rasa nyeri-nyeri yang Mbak Putri rasain gitu. Dan si insole ini bisa dibuat macam-macam. Si insole ini bisa heelnya dibuat empuk tapi tengah-tengahnya dibuat keras buat ngoreksi gitu bisa gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Hari ini kita bawa contoh insole nggak ya Mbak? Oh insole, iya. Ada insole ya. Tapi ini kalau ini bukan buat Mbak Putri ya gitu. Jadi agak berbeda. Contoh bentuk insole tuh kayak gimana sih? Ini kurang lebih seperti ini gitu. Kalau Mbak Putri kan tumitnya sering sakit, jadi di bagian tumit ini harusnya empuk. Kalau ini kan keras nih, ini fungsi buat mengkoreksi nih gitu. Nah terus, kok ini ada kayak gini? Ini buat ini kenapa ada ini namanya halus valgus separator sebenarnya. Ini buat orang-orang yang kakinya kalau jempol sama telunjuknya di kaki tuh nempel gini gitu. Makanya dipisahin. Gitu. Oke, jadi ini salah satu bentuk insole ya Mbak ya. Iya.
Nah, sebenarnya itu kan aku pun juga nggak sadar ternyata penyebabnya itu adalah dari pola berdiri dan kebiasaan aku yang suka pakai sepatu pointed yang bikin sempit gitu ya Mbak Iya, ya. dan sempit juga. Betul-betul. Nah, sebenarnya ada nggak sih Mbak kebiasaan-kebiasaan lain yang orang sering lakukan tapi nggak sadar itu tuh ternyata memiliki impact yang cukup bahaya gitu kalau terus-terusan dilakukan. Iya, sebenarnya contoh kecilnya banyak ya, apalagi di anak-anak. Mereka sering banget W sitting, duduk W. W sitting. Iya, duduk kayak huruf W gitu. Kayak kakinya ke gini. samping gitu Iya, ya. kakinya ke samping. Nah, ini juga sebenarnya biasanya itu kalau telapak kakinya ketika duduk W itu masuk ke dalam, itu biasanya bikin telapak kaki itu bakal kalau jalan lebih berputar ke dalam, lutut juga jadi berputar ke dalam gitu. Jadi harus hati-hati. Terus panggul juga berputar ke dalam gitu. Jadi harus hati-hati Mbak. Gitu. Selain itu posisi berdiri. Ketika kita berdiri, kita itu harus memastikan membagi berat badan kita atau tekanan berat badan 50-50 ke kaki kiri dan kaki kanan gitu. Dan posisi berdiri yang baik itu nggak condong ke depan, nggak condong ke belakang gitu, karena itu sangat mempengaruhi ya, misalnya sakit kaki gitu, awalnya biasanya dari situ. Selain itu kayak arthritis bisa jadi penyebabnya itu dari postur atau posisi berdiri yang salah, cuma dalam waktu bertahun-tahun yang terakumulasi gitu. Oke, nah Mbak, kalau misalnya kita sudah memiliki kebiasaan postur berdiri yang seperti itu, terus duduk yang juga W sitting seperti itu, dan mungkin udah kelihatannya ada dampak-dampaknya, apa yang harus kita lakuin sih Mbak? Kita harus merubah kebiasaannya dulu, itu yang paling penting. Kalau kita masih W sitting itu nggak akan terkoreksi gitu. Jadi ini namanya kan kebiasaan terbentuk dalam waktu yang cukup lama. Buat merubahnya pun itu kita perlu merubah mindset kita. Itu nggak akan terjadi instan. Jadi kita harus ngingetin diri kita. Oke, ini posisi dirinya salah, posisi dirinya salah. Berarti kita harus mengintrospeksi diri terus mencoba membenarkan gitu. Jadi dibenerin posisinya gitu. Kalau anak-anak ini yang biasanya susah, makanya peran serta orang tua atau lingkungan sekitar itu penting banget untuk mengingatkan. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalnya pola itu nggak kita ubah Mbak? Macam-macam. Nanti postur yang salah. Dari W sitting dulu misalnya, worst case-nya bisa terjadi apa? Worst case-nya yang tadi saya bilang, kakinya bisa masuk ke dalam, terus abis itu lutut si panggulnya bisa masuk ke dalam, bisa rotasi ya, jadi dia berputar gitu, masuk ke dalam. Gimana ya nyontoinnya, mungkin nanti bisa dikasih lihat foto kali ya. Terus abis itu ketika panggul itu udah ke dalam, lutut itu otomatis ikut juga ke dalam. Iya, terus telapak kaki biasanya agak ke dalam, biasanya jalannya akan ke dalam gitu. Jadi posisi yang seharusnya kita berjalan misalnya seperti ini, bisa jadi nanti kayak gini gitu, karena adanya rotasi atau perputaran. Dan nanti mungkin bisa bikin apa efeknya, apakah mudah jatuh ataukah jadi mudah lelah juga, kayak kondisi mudah jatuh udah pasti, mudah lelah udah pasti. Terus efek yang paling parahnya kalau seandainya itu terset up, jadi pertumbuhan tulang itu dan stimulasi otot itu ada di tempat yang salah gitu. Lama-kelamaan bisa tulang itu tumbuh dengan pada posisi yang salah gitu. Oke. Bisa sesignifikan itu ya Mbak ya, cuma dari duduk doang ya? Bisa. Itu duduk dan berdiri itu penting banget gitu. Karena kan itu hal yang kita lakuin setiap hari kan, berulang-ulang. Kalau berdiri berjam-jam gitu. Ada nggak sih Mbak takaran khususnya gitu, misalnya efeknya akan terlihat setelah berapa tahun pola tersebut salah gitu? Jadi tergantung seberapa lama dalam sehari periodenya mereka melakukan kesalahan itu, tergantung juga usianya berapa gitu. Tapi biasanya kalau anak-anak kan tulangnya itu lebih fleksibel. Kalau mereka suka duduk W sitting, itu rotasinya itu bakal terlihat lebih cepat dibanding orang dewasa gitu. Cuma kalau orang dewasa itu sendiri, kalau posturnya salah dalam waktu bertahun-tahun, itu tuh nanti akan terasa ketika dia masuk usia-usia yang mulai menua gitu. Misalnya 40, 45, 50 gitu, terasa ini agak sakit ya, ini lututnya agak sakit ya gitu. Ada pola duduk lain nggak, misalnya duduk yang suka ini kakinya disilangkan gitu sebelah dan lain-lain tuh bisa juga berdampak?
Kalau dilakukan secara terus-menerus dan sering itu bisa berdampak, karena gini, kalau kita menyilakan kaki kita ketika duduk, gitu, otomatis apa, panggul itu sebenarnya bakal agak berbeda ya. Jadi pasti yang satu akan lebih naik, ya kan, yang satu akan lebih turun. Walaupun apa, badan kita mencoba mengkompensasi, akhirnya kelihatannya si panggul kita ya rata-rata aja gitu. Padahal hip joint nih, sendi panggul kita kan tetap aja dia muter. Nih saya contohin, gitu, ya kan? Iya, gitu. Makanya ini juga sebenarnya bisa mempengaruhi perputaran. Apalagi kalau buat orang tua yang punya sakit-sakit di sendi gitu. Kita tuh harus cek benar-benar, pastiin gitu. Dan kita harus menghindari gerakan-gerakan yang memang memprovokasi rasa sakitnya itu gitu, Mbak Putri. Ya ampun. Ngeri ya Mbak ya. Ternyata banyak banget kebiasaan yang suka kita lakuin, kita temuin di sekitar kita juga, dan bisa berdampak besar ketika kita udah berusia ya Mbak ya ternyata. Iya. Dan posisi duduk yang salah, misalnya suka miring ke kiri, miring ke kanan, itu juga bisa memprovokasi skoliosis. Pernah dengar kan skoliosis? Iya. Lengkungan tulang belakang. Nah gitu. Jadi harus hati-hati. Jangankan posisi duduk nih, apalagi buat anak-anak sekarang kan yang rata-rata belajar dari rumah, orang tua harus memperhatikan sekali posisi belajar dia gitu. Gimana tinggi kursi, tinggi mejanya, apakah suitable buat mereka belajar atau enggak. Dan jangan lupa perhatikan posisi anak-anaknya. Biasanya kalau sekolah dari rumah, anak-anak itu malas dan mereka cenderung duduk gini, ya kan, kerjain gini. Nah ini harus hati-hati karena banyak yang tiba-tiba kok kayaknya tulang belakangnya nih ada lengkungan sedikit gitu setelah sekolah di rumah aja gitu. 2 tahun lagi ya. Iya, jadi kita sebagai orang tua harus benar-benar memperhatikan anak kita gitu. Pokoknya pastiin kursi sama mejanya itu suitable. Jadi dalam artian ada di posisi ergonomis yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Iya ya, kemarin sempat bahas itu juga sih Mbak dengan ini fisioterapi. Oh oke. Tapi kalau dari Mbak Selvi sendiri, ada nggak sih masukan-masukan posisi duduk yang baik untuk belajar di rumah ataupun kerja di rumah gitu? Oke. Posisi duduk di lantai nih Mbak, kan kita kan orang Indonesia kalau bertamu kan nggak semuanya ada kursi ya, jadi kan Iya. Nah kan suka kesemutan tuh Mbak, mungkin ada tips kali duduk yang baik di lantai, di kursi itu gimana? Oke, kalau duduk yang baik antara di lantai sama di kursi, mungkin saya merekomendasikan di kursi ya gitu. Tapi kursinya harus kursi yang tepat gitu. Nah, kenapa? Apalagi untuk orang tua, biasanya kalau harus duduk di lantai, dia nanti untuk bangunnya itu, untuk berdiri akan sulit gitu. Makanya akan lebih baik kalau duduk di kursi aja. Nah, kursi yang baik itu kursi yang seperti apa? Yang pertama, tinggi kursi itu harus sesuai gitu. Jadi dia itu nggak boleh ketinggian, kita tuh kakinya harus napak gitu. Jadi nggak boleh hanging, nggak boleh juga nekuk banget gitu. Jadi harus kurang lebih itu setinggi bawah betis kita. Jadi selutut gitu. Selutut ya. Iya, terus udah kayak gitu, dudukannya itu nggak boleh terlalu pendek, nggak boleh terlalu panjang. Gitu. Kalau terlalu panjang nanti akan neken betis bagian depan kita kan. Tapi kalau terlalu pendek nanti dia kurang Newport gitu. Dan pastiin kan, tahu kan ada tulang duduk. Nah, di bawah sini. Iya, di bawah. Di ujung tulang belakang gitu. Iya, kan tulang belakang di kanan kirinya gitu. Oh, kalau kita duduk kan terasa. Aku kira yang di tengah. Jadi, itu tulang ekor. Nah, di kanan kiri itu kan itu terasa kan? Dia terasa banget ketika kita duduk. Nah, pastiin kita tuh punya support yang rata gitu. Dalam artian posisi dudukannya itu harus kalau bisa rata, seimbang kiri dan kanan gitu. Karena kalau satu sisi lebih tinggi, itu nanti bisa memprovokasi masalah tulang belakang juga. Gitu Mbak Putri. Dan kalau bisa ada support. Kalau memang kita bekerja atau belajar dalam waktu yang cukup lama, kalau bisa ada back support. Gitu. Ini kan akan ngebantu. Net gitu ya, apa sih jaring-jaring itu? Enggak harus jaring-jaring, yang penting ada ini back support aja. Jadi ada sesuatu yang bisa menyanggah
tulang belakang kita gitu. Tapi kita tetap harus memastikan posisi duduk kita itu nggak bungkuk, terus nggak terlalu maju ke depan, nggak terlalu membusung gitu. Jadi harus benar-benar pas. Gitu. Berarti kalau dipikir-pikir harus dengan selutut kita dan tadi melihat kondisi dengkul kita yang nggak terlalu mundur, nggak terlalu maju. Kurang lebih berarti harus customize Mbak atau gimana? Sebenarnya nggak harus customize. Zaman sekarang kalau kita beli di toko-toko itu kita bisa cobain kan, dan biasa adjustable juga, tingginya bisa di-adjust. Ya rata-rata kan kursi kantor atau kursi belajar gitu, tingginya bisa di-adjust, lebarnya juga ada yang bisa di-adjust gitu, dan back supportnya bisa ditinggiin, dipendekin gitu. Oh ya, berarti kuncinya cari yang adjustable ya Mbak ya? Iya, sama sebenarnya cobain, datanglah ketika membeli gitu. Kalau memang kursi itu diperuntukkan buat kita untuk pemakaian yang waktu yang lama gitu ya. Iya. Oke. Nah, Mbak Selvi, kalau yang untuk duduk di bawah sendiri ada tips nggak sih Mbak? Atau yaudah jangan deh, mending lebih baik gitu gimana? Gini, sebenarnya gimana ya ngomongnya, karena adat dan budaya kita rata-rata duduk di bawah. Bukan berarti duduk di bawah itu nggak boleh ya, karena budaya. Tapi kalau memang bisa duduk di kursi, duduklah di kursi. Kalau duduk di lantai, gimana tips yang baiknya? Harus merubah-rubah posisi sih. Oke. Jadi gini, biasanya kan orang-orang Indonesia itu kalau duduk itu pasti sila. Iya. Iya kan? Kayak miring ke samping. Iya, atau nggak miring ke samping kalau perempuan. Nah, duduk miring ke samping dalam waktu yang lama juga nggak bagus, karena kan bakal mempengaruhi tulang belakang tuh, bisa memprovokasi skoliosis. Dan sebenarnya kerasa nggak sih kalau duduk lama miring gitu, pasti bakal rasa sakit. Iya. Kalau aku kesemutan sih. Iya, kesemutan, sakit gitu. Karena apa? Karena kan ada tekanan yang tidak merata sebenarnya gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Balik posisinya. Sesering mungkin gitu. Terus rubah-rubah posisinya. Ada durasi menit yang direkomendasikan ya Mbak? Sebenarnya itu tuh nggak ada yang saklek atau pasti harus per 10 menit atau 30 menit, sebenarnya tergantung kemampuan. Tapi mungkin bagusnya setiap 5 menit sekali pindah posisi gitu. Mungkin ketika kita ngerasa kayak nggak nyaman, nggak enak. Kalau walaupun kurang dari itu, kalau kita ngerasa nggak nyaman, kita harus cepat-cepat berubah gitu. Dan jadi lurusin kakinya, mungkin agak nggak sopan ya kalau lurusin kakinya. Benar, jadi itu tuh selonjoran kan kalau kita nyebutin ya. Atau berusaha berdiri sebentar, walaupun sebentar, baru setelah itu duduk lagi. Oke. Wah, tips baru nih ya. Kalau misalkan kita ada di kondisi yang kita nggak bisa duduk di kursi nih, gitu. Berarti bolak-balik sisinya aja sedalam mungkin ya. Berdiri dulu. Berdiri, oke. Nah, Mbak Selvi terakhir nih. Seru banget ya, sampai kelupaan. Mbak, minta ini ada tips nggak sih Mbak untuk mungkin sahabat YPAC Jakarta yang selama ini tidak memiliki keluhan, tapi ingin menghindari gitu. Ada tips nggak sih? Apa yang harus dilakukan? Untuk agar nggak perlu koreksi nih gitu. Iya, kayak tadi yang saya bilang di tengah-tengah. Jadi untuk masalah kaki, sebenarnya kita harus cara mencegah problem itu kita bisa lakukan dengan hal-hal kecil. Pastikan berdiri tumpuannya 50-50 di kaki kanan dan kiri, 50% dari berat badan kita. Selain itu pakai alas kaki yang suitable, itu sangat membantu. Terus olahraga itu juga baik banget buat penguatan otot gitu, dan yang suka kelupaan deh. Iya, olahraga itu penting banget gitu, dan pertumbuhan tulang gitu. Apalagi ya, jadi pastiin gaya hidup sehat, juga makan makanan yang sehat itu juga bisa menutrisi tulang dan otot kita gitu. Dan bisa juga datang aja konsultasi kan, jadi datang aja ke YPAC Jakarta. Jadi nggak selamanya kakinya itu nggak kenapa-napa, itu nggak sakit, nggak kenapa-napa, ini nggak kenapa-napa gitu. Tapi si insole atau alat bantu lainnya kan fungsinya bukan membatasi dan juga bukan hanya mengoreksi sesuatu yang salah atau sakit kan, gitu. Dia juga bisa membantu membuat kita nyaman gitu. Jadi ada juga orang yang berdiri nggak bisa lama, tapi ketika pakai insole berdirinya jadi lebih lama gitu. Karena nanti bisa diredistribusi tekanannya, bikin kaki jadi lebih nyaman, terutama buat orang-orang bekerjanya jalan atau berdiri dalam waktu yang cukup lama gitu.
Mbak, ini menarik sih Mbak. Kalau misalnya kita itu kan sering dinasehati di usia sekian harus rajin untuk medical check up gitu kan ya Mbak ya. Nah kebetulan kan kalau kondisi tulang ini dari aku pribadi sih ya, maksudnya sering lihat ketika udah berusia lansia tuh ya nanti ada yang bungkuk gitu, entah nanti kondisi tulangnya rapuh, pengapuran gitu. Sebenarnya kalau untuk kondisi tulang kita sendiri ini ada nggak sih Mbak usia berapa harus mulai konsul gitu? Walaupun nggak ada keluhan gitu. Ada Wah, nggak sih sebenarnya biasanya orang-orang Indonesia nih kalau udah sakit baru konsul gitu. Nah, em, pengecekan tulang secara berkala itu sebenarnya baik ya, gitu. Apalagi buat kita yang perempuan karena kita tuh punya change lebih tinggi terkena osteoporosis dibanding laki-laki gitu. Tapi osteoporosis itu biasanya terjadi kalau kita itu udah menopause atau mau menopause gitu. Nah, ketika kita sudah di usia di atas 30 tahun, kita tuh harus lebih sering melakukan pengecekan secara berkala, terutama bone density gitu. Bone density itu kekuatan tulang gitu, terutama buat perempuan karena change terhadap osteoporosis itu yang lebih tinggi pada perempuan, itu yang membuat kita harus lebih aware gitu. Karena kalau ada osteoporosis, ketika kita jatuh sedikit aja tuh bisa gampang fracture atau patah tulang. Nah, itu yang harus dihindari. Kan masalahnya kalau ada osteoporosis, ketika patah tulang proses penyembuhannya lebih sulit, lebih lama. Betul. Karena usia juga itu ya Mbak ya. Nah Mbak Selvi, kalau kita ingin untuk mengecek tulang tadi itu kita bisa ke mana ya? Apa ke OP atau ke ortopedi kah? Gini, kalau pengecekan kayak kekuatan tulang itu silahkan datang ke dokter ortopedi gitu. Tapi kalau masalah-masalah seperti kok pegel ya gitu, tapi sudah ada diagnosanya atau ini saya punya arthritis, terus gimana nih caranya biar nggak sakit lagi, silahkan datang ke ortopedi prostetik. Oke, itu ya sahabat YPHC Jakarta tips dari Mbak Selvi nih, lumayan banget membantu. Karena usia 30 ya Mbak ya, kita harus udah mulai 30 ke atas kita harus udah aware gitu, apalagi kalau kita udah ngerasain aduh kok agak cepet capek, cepet pegel gitu. Oh ini ada apa nih? Jadi 20 aja udah cepet capek, cepet pegel. Olahraganya gimana? Nah ya itu sih. Olahraganya gimana? Oke, Mbak Selvi, tadi kan balik lagi ke tips ada menggunakan sepatu yang suitable. Boleh nggak sih Mbak direkomendasikan sepatu seperti apa sih yang suitable sebenarnya? Nih sepatu yang suitable. Ini contoh aja ya. Gitu. Mereknya bukan sponsor ya. Iya, tapi kita berharap disponsorin sih. Iya, pastikan sepatu itu punya heel canter. Gitu. Heel canter itu support belakang ini nih. Jadi dia cukup buat menyupport. Kadang-kadang di sepatu perempuan itu kan dia fleksibel. Itu kurang support gitu. Terus udah kayak gitu pastikan dia itu menutupi kaki. Namanya sepatu ya, menutupi kaki. Ini kan kita ngomongin sepatu yang baik. Jari gitu ya Mbak, maksudnya kaki. Iya, kan fungsi utama sepatu proteksi sebenarnya kan, selain buat membantu kita berjalan. Ya nggak? Ya kan? Melindungi dari kotor atau dari batu atau sesuatu yang berbahaya. Nah, selain itu setelah dia punya heel canter, ini pastiin juga si heel yang di bawah ini tuh empuk gitu buat ngebantu shock absorber kayak perbincangan kita kemarin gitu. Nah, iya, jadi ya kan nih dari bagian belakang itu terus ke bagian tengah. Biasanya sepatu-sepatu ini bagian tengah sini harus punya support gitu. Dia biasanya agak kaku, tergantung tujuannya. Kalau buat berjalan aja, biasanya dia agak lebih firm dibanding si heelnya. Karena buat apa? Buat forward progression, buat maju ke depan gitu. Iya, kalau ininya fleksibel, ini biasanya kita buat melangkah kita tuh butuh tenaga ekstra gitu. Makanya kalau kita pakai flat shoe bakal lebih capek daripada kita pakai sport shoe. Nah, setelah itu pastiin si toe box bagian depan ini namanya toe box. Si bagian depan ini dia punya ruang yang cukup buat kaki kita. Dalam artian kalau kita masukkan kaki kita ke toe box, contohnya ini toe boxnya ya, itu tuh nggak gini, nggak kesempitan atau nggak kelonggaran. Kalau kelonggaran dia bisa naik turun. Jadi dia harus pas gitu. Selain itu pastiin punya toe clearance. Toe clearance itu gini, jarak dari ujung jari-jari kita ke ujung sepatu. Seenggaknya itu 0,5 cm, paling banyak itu 1 cm. Jangan juga nih
Kalau anak-anak biasanya mamanya beliin aja sepatu yang agak gede biar awet setahun 2 tahun gitu. Tapi sebenarnya itu membuat anak-anak itu lebih susah jalan kalau kepanjangan. Sepatunya mau. Iya, karena apa? Rollovernya bakal lebih panjang gitu. Rollover tuh ketika maju ke depan, kalau sepatunya kepanjangan itu bakal lebih sulit gitu. Itu tadi setengah sampai 1 senti tanpa kaos kaki atau dengan kaos kaki Mbak? Gini, kaos kaki biasanya kan nggak tebel-tebel banget gitu. Kalau memang lagi beli sepatu, ya kurang lebih gitu. Kalau kaos kaki nggak begitu berpengaruh. Nggak gitu. terpengaruh ya? Iya. Tapi kalau lebih dari 1 senti, biasanya dia akan kurang pas. Kalau dia kebesaran juga, kaki anak tuh bisa maju mundur, maju mundur, maju mundur. Makanya kadang-kadang anak-anak itu yang sepatu kebesaran bisa lecet di bagian tumit bagian belakang gitu, atau di bagian pinggir-pinggir kakinya. Itu karena gesekan gitu. Akhirnya aku nemuin tuh clearance itu, karena kadang kalau beli sepatu tuh kayak masih bingung juga nih, pas apa kekecilan apa kegedean, ternyata harusnya setengah sampai 1 senti ya Mbak ya jaraknya tapi ya. pastiin juga ya lebar dari sepatu ini memadai. Ini yang kadang-kadang salah gitu. Oh, ini udah cukup panjangnya, tapi sampingnya itu sampai ngeremes kaki. Itu juga nggak boleh gitu. Pastiin cukup, terutama di daerah forefoot atau kaki bagian depan. Ada idealnya Mbak berapa? Sebenarnya nggak ideal, tergantung kaki kita Mbak. Jadi secukupnya kaki kita. Intinya dia nggak boleh lebih kecil dari kaki kita. Gitu. Dari kaki kita apakah setengah senti, 1 senti itu nggak ada? Nggak boleh kelebaran juga. Kalau itu harus pas. Gitu. Karena kan sebenarnya kaki kita ini fleksibel. Walaupun pakai sepatu yang lebih sempit, ketika dimasukin kaki itu bisa adaptasi gitu. Makanya kayak Mbak Putri, karena sering pakai sepatu yang sempit, kelingkingnya muter. Kelingkingnya muter gitu. Oke. Wah, menarik banget ya. Ini tips banget loh Mbak. Iya. Ada lagi nggak Mbak? Kalau mungkin tinggi sepatu mungkin Mbak dari sini ke sini? Oh enggak, sebenarnya yang penting dia itu mengcover gitu. Jadi itu opsional. Kalau memang butuh support, misalnya kita sering ngerasa nih, aduh kok kayaknya anak kita mau gampang jatuh ke kiri, jatuh ke kanan gitu, kayak kakinya nggak stabil. Cobalah pakein sepatu yang agak tinggi. Gitu. Agak tinggi. Ini kayak boot gitu. Iya, kalau memang kita ngerasa anak-anak kita, terutama anak-anak yang di usia berjalan nih, ya kan, baru-baru belajar jalan atau baru bisa jalan. Kan kadang-kadang agak mau jatuh kurang stabil gitu. Itu boleh dikasih support yang lebih tinggi gitu. Nanti ngebantu ya ternyata. gitu. Oke. Nah Mbak, pertanyaan terakhir masih boleh ya Mbak? Takutnya udah ini nih nanya melulu gitu ya. Mbak, kalau Mbak Putri nggak bosan. Mbak mau nanya nih, kalau tadi kan tips untuk memilih sepatu ya Mbak, sedangkan kan kita nggak semua kegiatan menggunakan sepatu nih, ada yang menggunakan sendal juga. Ada nggak sih Mbak tips milih sendal? Ini nih susah gitu. Tapi yang pasti satu lagi. Kita masukin aja ke tips memilih sendal. Orang Indonesia atau perempuan-perempuan biasanya merasa semakin tinggi hak sendal itu semakin cantik. Bukan begitu? Tapi sebenarnya itu mindset yang harus dibenarkan. Gitu. Semakin tinggi itu kita pakai sendal, tumpuan itu bakal semakin banyak di kaki bagian depan kita gitu. Jadi harus hati-hati nih. Contoh gini, ini kalau lurus aja gini, ya kan? Dia napak semua dari belakang sampai depan. Tapi kalau kita pakai sendal, ya, yang haknya tinggi, tumpuan paling banyak nanti bakal ada di sini di forefoot. Namanya metatarsal head. Kalau kita pegang bagian telapak kaki bagian depan itu ada yang nonjol-nonjol. Nah, itu tulang. Di situ biasanya tumpuan paling tinggi. Nah, kalau bisa pakai sendal jangan yang tinggi-tinggi gitu. Udah kayak gitu, pakailah sendal yang menyupport. Kalau sendalnya kekecilan jangan dipakai. Kalau sendalnya lebarnya juga kurang jangan dipakai, berarti itu kesempitan. Terus cari yang ada shock absorbernya, kalau bisa menyupport kaki kita gitu. Tapi yang tengahnya itu yang sama aja kriterianya sama kriteria sepatu sebenarnya. Cuma bedanya nggak ada toe box-nya kan gitu. Nanti kita tinggal pilih deh mau yang bentuk flipper atau jepit gitu atau yang ada harnessnya atau tali-tali gitu. Tergantung kakinya juga Mbak Putri. Kalau kakinya ini ngejeber atau ngelebar, kalau kakinya ngelebar, itu kita harus pastiin ada pegangan di bagian depan. Dalam artian gini, nanti ada sesuatu slippery bukan? Bisa bisa kayak gitu. Jadi itu menghindari kaki kita kaki kita keluar dari si sendal itu gitu. Oke.
Kalau untuk anak-anak pakai sendal jepit tadi atau sendal yang menutup itu aman nggak Mbak? Sebenarnya tergantung usia berapa gitu. Kalau anak-anak yang baru banget belajar jalan, yang belum bisa ngejepit kakinya, mungkin sendal jepit pasti bakal kurang suitable kan, karena nanti itu bisa memprovokasi dia jatuh. Oke. Tapi kalau anak-anak umur let's say 3 tahun, 4 tahun yang emang dia udah bisa pakai sandal jepit, ya nggak apa-apa sandal jepit gitu. Oke, ada usia-usianya ternyata ya. Oh ini makin menarik ya Mbak ya. Jadi ternyata kondisi tulang di anak-anak dan di orang dewasa juga beda ya Mbak ya. Kebutuhannya pun berbeda. Mungkin next kita kalau ngobrolin khusus nih untuk anak-anak, karena kan ini juga untuk parenting ya Mbak ya. Di Bincang Seru ini banyak orang tua nih. Mungkin boleh ya Mbak kita ketemu lagi ya. Nah, untuk sahabat Bincang Seru, mungkin untuk video hari ini sampai di sini aja. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Kalau ada pertanyaan kepada Mbak Selvi, boleh banget nih ditulisin pokoknya di bawah ya. Oke. Nah, sekian untuk video hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih Mbak Putri.